sudah mendatangkan seorang ahli. Apa kabar Bapak Ustadz Wijayanto? Luar biasa. Beliau ini agak susah ya untuk saya minta datang ke kantor saya. Dan ini saya baru tahu rahasianya. Selama ini hampir sebulan saya tidak dapat callingan. Ternyata karena berubah. Ganti set. Ganti set. Ya, jadi lama ini. Ya ini kembali ke profesi awal kan, biasa rubah kan sulap dari sini ke sana, ke sini ke sana gitu. Semua orang banyak rebutan kursi, ternyata di sini saya dapat kursi ya. Walaupun beli sendiri dapat. Walaupun ada kamuflase. Kalau begini kan kelihatannya saya lebih pendek daripada Mas Dedi. Oh tenang, bisa diatur, bisa diatur. Ya, ya gitu. Iya. Bisa diatur. Khusus. Jadi selama ini orang berpikir saya lebih pendek daripada Mas Dedi. Padahal yang asli Mas Dedi lebih tinggi dari saya. Iya. Ini juga bisa diatur, dipencet mental juga bisa nih Ustaz ya. Oke Ustaz Wijayanto, saya mau langsung aja dengan current issue yang sedang beredar di mana-mana ya. Pertama ini adanya demo kepada gubernur kita saat ini, ya Bapak Ahok. Demo yang luar biasa dan sebagainya. Menurut Anda, bagaimana menurut Ustadz Wijayanto? Perlukah itu atau sampai terjadi anarki dan sebagainya, bagaimana? Pertama, kalau itu ada satu kesalahan, memang ada tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kalau itu kesalahan, kadang-kadang perlu ada satu pembenaran. Dalam pengertian begini, jihadul akbar, jihad yang paling besar itu kalimatul haq inda sultani jair, yaitu menegakkan satu nilai kebenaran di tengah satu kesalahan dari pemimpin. Nah, kadang-kadang menegur pemimpin itu dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara yang benar. Tentu pertama kalau seandainya demo dengan cara yang tidak boleh anarkis, dengan pakai sini ada perundang-undangannya harus dijalankan. Itu bahwa demo kadang-kadang diperlukan. Demo diperlukan. Iya. Tapi kalau ketika tiba keluar kata-kata, wah harus diginiin, harus. Nah itu jangan sampai kita karena tujuan yang baik itu harus dengan cara yang baik. Di sini kan kemarin juga saya sudah membahas tentang surat Al-Maidah itu sendiri. Iya. Nah dengan mengatakan itu sendiri, apakah memang salah itu artinya? Dari sisi suratnya bisa saja multi interpretable, silahkan saja. Tetapi bahwa ada kata-kata pembohongan dengan nama surat itu menjadi salah. Itu menjadi salah. Ya. Seandainya nggak menyebut surat Al-Maidah, kalau saya ngomong nih, maaf nih, saya ngomong, jangan dengerin ustadz-ustadz itu yang ngomong pada kalian, mereka tuh bohong, itu salah nggak? Nggak apa-apa, kalau memang itu ada objek yang bahwa ada yang bohong. Tetapi harus ada fakta dong. Betul. Iya, artinya. Tapi kalau menyebut satu ayat itu untuk membohongi, nah itu menjadi keliru. Itu menjadi keliru. Iya. Oke, ya. Baik, saya mau lanjut lagi. Anda tahu bahwa ini juga komitmen saya. Tidak memilih itu juga satu pilihan. Oh iya betul, tidak memilih itu sebuah pilihan. Dan komitmen saya diundang sini aja, hari ini saya dipanggil Jokowi pun nggak mau. Anda dipanggil Jokowi? Nggak mau. Ya. Kenapa nggak mau? Komitmen sudah di sini. Dan yang kedua, nama saya bukan Jokowi. Ya serius. Oke, Ustaz, penggandaan uang yang dilakukan oleh Mas Taat. Saya punya pertanyaan satu. Ya, saya punya jawaban. Ya. Saya tanya dulu. Saya udah bahas berkali-kali. Tapi pertanyaan saya sederhana. Kenapa di Indonesia masih banyak orang percaya hal-hal seperti itu? Pertama ada kesalahan mindset. Mindset kita itu pengen wealth without work. Pengennya cepat kaya tetapi tidak pakai proses kerja. Tapi kan ada logika. Logika yang ada adalah orang kaya itu menjadi orang yang sukses. Kekayaan itu yang membuat budaya terabas. Kalau pengen kaya nggak usah bahkan ketik rek spasi sekian. Kalau pengen cepat sembuh nggak usah ke dokter, cukup gaya air setengah gelas dibawa ke benar. Tapi kan sekarang gini, kita punya basic pendidikan, punya sekolah, punya agama. Tapi bisa, mereka belum tentu. Mereka yang ada di sana tuh sebagian orang-orang pinter loh. Ya karena terbutakan oleh sesuatu, karena cinta itu membutakan. Itulah maka dalam bahasa hadis begini, setiap kecintaan terhadap dunia ini roksu kulu khotiah. Jadi semua orang dosa itu karena cinta pada sesuatu. Greedy. Ya, jadi kalau dia cinta kepada harta terjadilah korupsi. Terjadi wanita maka terjadilah pemerkosaan. Cinta pada jabatan maka menghalalkan segala cara dan seterusnya.
Dan itu membutakan logika pemikiran Betul. dan sebagainya, itu Betul. sampai Ya. hilang semuanya. Betul. Cinta itu. Bahkan orang pinter pun. Iya. Ini terakhir pertanyaan saya karena bintang tamu kita wanita-wanita berhijab, jadi proses seorang Tapi wanita sayangnya anaknya Mas Dedi belum. anak saya cowok. Oh iya. Oke Ustaz, proses berhijab seperti apa? Pertama, hijab itu ada etimologisnya, ada proses historinya. Prinsipnya dulu jilbab adalah menutup dada. Karena eksibionisnya orang Arab, show off-nya itu dengan menunjukkan dada. Karena lembah ini mengisyaratkan gunungnya. Kalau lembahnya dalam, berarti gunungnya nggak usah dibayangin, nggak usah bayangin. Maka suruh menutup dada. Itu secara etimologis. Jadi sesungguhnya untuk sensualitas, supaya tidak ada sahwati. Tetapi diperkuat oleh hadis seluruh tubuh wanita aurat kecuali hada wahada, kecuali muka dan tangan. Maka yang dipakai Dian Pelangi, yang dipakai Brimob kita, masya Allah, luar biasa. Brimob yang kalau yang satu nggak terlalu sih. Ini. Yang satu nggak. Iya, diaresis ya. Diaresis, ya. Ustaz tahu itu siapa? Enggak. Ya, oke. Iya. Selebgram. Iya. Selebgram. Coba bilang. Paling tidak menyadarkan saya betapa luar biasa Allah bisa menciptakan makhluk seperti itu kan luar biasa. Nggak apa-apa, saya follower kok, tenang aja. Ya. Oh, follower. Iya. Oke. Jadi intinya adalah hijab bukan sekedar physically dalam pengertian Pakaian. tetapi ada pesan moral di dalamnya. Artinya hijab juga harus dengan perilaku, dengan hati, dengan itu. Karena apa artinya cuman gambar tetapi tidak menangkap pesan moral yang ada di dalamnya. Makanya hijab bisa dilaknat juga kalau hijabnya itu tabarut. Tabarut itu satu, berhijab tapi perilakunya perilaku jahiliyah. Pakai hijab tapi contoh, mohon maaf karena ada Dian Pelangi, saya senang, itu trendy oke, tapi syar'inya tidak boleh ditinggalkan. Karena kadang-kadang terlalu trendy malah over. Pakai jilbab itu dinaikkan, turunkan lagi, naikkan lagi, puter. Jadi jalan kayak membawa sampah kemana-mana, luar biasa ini. Gitu. Bahkan nggak boleh lurus, miring separuh, kena mata satu kayak bajak laut. Luar biasa. Kan gitu sebenarnya. Lah itu juga tidak boleh. Atau overacting dengan show off. Karena wanita kan show off-nya tinggi. Makanya wanita kalau pakai cincin cenderung gini, wah gimana kabarnya? Luar biasa. Suruh nyanyi depan tola al-badru alaihi. Niat ada gitu. Iya. Oke, baik Ustaz Wijayanto. Terima kasih banyak. Ya. Mau. Ya, jilbab itu bagian dari kewajiban orang muslimah. Ya. Anda katanya mau nanya Anda. Udah dijawab kayaknya. Belum. Pak Ustadz, Ya, lebih suka wanita berhijab atau tidak berhijab? ya pasti dalam kondisi apa? Ya. Iya terus Realistis. saya lagi kerja. Realistis. Jawabannya realistis. iyalah kalau di rumah saya ada istri saya ngapain jilbab, apa gunanya punya istri? Kalau masih dijilbabi, kalau di rumah ya enggak usah pakai jilbab, itu semua. Kalau punya, tapi kalau nggak punya ya. Udah Ustaz, makasih banyak Ustaz kalau gitu Ustaz. Oke. Baik, terima kasih juga udah hadir di Hitam Putih. Terima kasih. Tapi yang pasti adalah, ya tadi udah sudah mengatakan bahwa hidup itu adalah pilihan ya. Kita bisa memulai dari hal yang kecil, tapi inti aja adalah kita tidak boleh berhenti. Memulai dari hal yang kecil, tapi kita tidak boleh berhenti. Tutupi dulu yang Anda bisa tutupi, dan mulai dari sana belajar untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Saya dari Komisi Cika Jessica, Ustadz Wijayanto, inilah Hitam Putih.